Untuk. Assalamualaikum bebek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Diputar. Walik Bang Guru. Sing anak kabel sebelah ini. Nah, iya. Ya, mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, sambil menunggu malam kita akan belajar bareng tentang bedanya pengetahuan dengan ilmu. Tahu nggak bedanya pengetahuan dengan ilmu? Tahu. Apa pengetahuan? Kalau pengetahuan sekedar tahu. Kalau ilmu tahu terus dipraktekin. Nah, alhamdulillah. Maka daripada itu, yang namanya pengetahuan itu adalah sesuatu yang kita ketahui baik melalui panca indera kita. Ada apa saja? Ada mata, telinga, hidung, terus mulut, terus tangan, pipi kok apa dapat? tangan, kaki. Apa tangan kaki tuh? Tangan peraba. Indra peraba semuanya dari. Nah, itu sesuatu informasi yang datangnya dari panca indera itu dinamakan pengetahuan. Pengetahuan itu akan sia-sia kalau tidak bisa menjadi ilmu. Artinya apa? Kalau tidak dipraktekkan maka pengetahuan itu sia-sia. Tapi ilmu tanpa pengetahuan juga sama, nanti akan menyesatkan. Contoh pengetahuan, contoh pengetahuan apa contohnya? Ayam makannya apa? Pur. Kita tidak praktek, maka itu cuma menjadi pengetahuan. Tapi kalau kita ayam itu butuhnya pur, kita kasih makan sekalian dengan praktek, itu baru bisa dinamakan ilmu. Makanya yang namanya ilmu setiap hari bisa kita hitung. Kita hari ini melakukan ilmu berapa, dapat ilmu berapa, bisa dihitung. Sholat subuh misalkan, sahur, tadarus, nah bisa dihitung. Tapi kalau pengetahuan itu setiap detik, setiap saat, hampir setiap detik, menurut penelitian hampir 6.000 pengetahuan masuk kepada kita, baik lewat HP, delekan, anak wibitan, itu namanya pengetahuan. Maka daripada itu, sebuah hadis menyatakan bahwa ada 3 amal yang tidak akan putus. Satu, jariah itu yang apa? Satu, anak soleh, ilmu bermanfaat, sedekah jariah. Ilmu manfaat itu apa artinya? Sesuatu yang kita kerjakan yang bermanfaat itu yang akan menjadi jariah. Begitu kita meninggal itu yang akan kita petik nanti di akhirat. Contoh di sini aja gampang. Di pelemkin senandur mampu. Wongnya Mas Urip mati. Wis mati kayaknya Pak Guru guru senandur sapa. Tapi pelemnya kita bisa menikmati rindangnya, menikmati buahnya, berarti itulah yang dinamakan amal jariah. Maka daripada itu Pak Guru bikin seperti ini, Sanggar Alam cita-cita seperti itu. Apa yang kita lakukan itu adalah ilmu atau jariah kita yang ketika kita meninggal kita akan memetiknya, hasilnya. Maka daripada itu setiap kali kita mendapat pengetahuan baik lewat pengajian, lewat buku, lewat apa saja, itu harus kita praktekkan biar menjadi jariah. Sebuah hadis mengatakan al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, bahwasanya ilmu atau pengetahuan yang tidak kita dipraktekkan maka seperti pohon yang tanpa buah, eman-eman, orang bisa dicicipi. Bitrang tuh dipangan apane, cuma witebe paling kanggo nang pawotan. Tapi kalau mangga, buahnya bisa dimakan, daunnya bisa dikompos, wiwitannya bisa untuk
bahan bakar, bisa kanggo bangunan. Maka daripada itu, ayo kita setiap hari harus punya amal yang baik atau amal soleh atau ilmu yang bermanfaat. Maka daripada itu alang sia-sianya. Maka kalau kita punya amal atau punya ilmu harus kita praktekkan. Kenapa? Seperti pepatah mengatakan, jadilah kita itu seperti bintang, seperti rembulan, dan seperti matahari. Jangan seperti apa ini? Krek lah, lilin. Tahu lilin? Krek lah. Misal mati lampu, krek disulet, bisa madangi beli? Bisa. Tapi lamun terus urusan dipadangi, kreknya bakal priwen. Entok, bakal setok. Dibuang beli, dibuang. Jangan sampai kita itu nasibnya seperti korek, seperti lilin. Kita bisa menerangkan anak murid misalnya, bicaranya soda ada batu minal iman, kebersihan dari sebagian daripada iman, tapi kita tidak melakukan. Maka ini secara hukum ada, hukum alam atau sunatullah, nanti begitu muridnya kita itu bisa, kita akan ditinggalkan. Kita ini seorang kanggo maning. Maka dari itu harus menjadi seperti rembulan atau mata. Kenapa? Ketika kita mengajarkan, kitanya praktek, maka begitu anaknya, murid-murid kita itu hebat, kita pun akan disanjung, kitanya akan semakin hebat. Tapi jangan, sekali lagi, jangan seperti lilin. Kita mau nerangkan bocah belajar cak akan deh menang baik. Maka apa yang terjadi? Begitu nanti berikutnya anak-anak kita, anak murid kita, teman kita lebih hebat daripada kita, maka kita dianggap sebagai tulis orang kanggo. Maka daripada itu, ayo apapun yang kita laksanakan, yang kita ilmu yang kita dapat, usahakan sedikit belajar, harus dipraktekkan. Tapi bahaya lagi, ilmu dinggo, pengetahuan laka. Contoh, tidak Pak, bayi nandur sabrang, sing tandur apa nih Pak? Bibit sing apa? Ayo, tukule sing apa? Mas ora weruh. Oh, mau nanam cabai, yang ditanam apanya? Ya bibitnya dari apa? Daun? Akar? Akarnya coba ambil akar cabai ditanam, tumbuh enggak? Enggak, berarti enggak ada pengetahuannya. Yang ditanam apanya? Daunnya. Apa Balel? Bijinya. Masa daun? Berarti apa? Berarti kita pengetahuan tidak punya, maka ilmunya pun tidak punya. Ilmunya namanya ilmu sesat. Oh, ilmunya ilmu sesat. Ilmu sesat menyesatkan. Masa nandur cabai yang ditanam daunnya? Kenapa? Karena pengetahuannya tidak punya. Maka daripada itu, kalau kita mau menjadi hebat, yang kita cari dulu adalah pengetahuan. Setelah pengetahuan kita dapat, kita juga mendapatkan dengan cara dipraktekkan. Makanya sudah jelas di dalam surat Ibrahim tuh, Nabi Ibrahim ketika mau mencari Tuhan, apa yang pertama ditemukan? Pertama menemukan matahari, bintang dulu. Setelah bintang, ternyata bintang redup, ada yang lebih tinggi namanya bulan. Setelah bulan ada lagi yang lebih hebat lagi namanya matahari. Setelah matahari ketika sore tenggelam, akhirnya ternyata Tuhan itu bukan bintang, bukan rembulan, dan bukan matahari. Itu sebenarnya secara harfiah kita mencari ketuhanan. Tapi dalam kehidupan kita pun kalau ingin menjadi orang yang hebat, orang pilihan Allah, harus ditiru seperti Nabi Ibrahim. Pertama yang kita cari harus menjadi bintang di kelas, jadi bintang kelas. Bisa bola, harus jadi bintang
pemain bola. Misalkan kita menjadi artis, jadi bintang artis, bintang film, harus jadi bintang. Bintang itu artinya apa? Iya, orang yang lebih unggul, lebih hebat. Maka daripada itu di sekolah, di sini, dimanapun, usahakan kita harus menjadi orang yang lebih unggul sedikit. Syukur-syukur unggul lebih banyak daripada teman yang lainnya. Setelah menjadi bintang, baru kita akan menjadi bulan. Apa bulan itu? Iya, bulan tujuannya kerjanya apa? Menerangi kegelapan. Jadi artinya kita dimanapun kita berada harus menjadi rembulan. Misalnya bocah orang arti ngaji dipelajari, berarti kita akan belajar menjadi rembulan. Anak motor tiba ditulungi, itu berarti kita menjadi rembulan. Rembulan itu apa? Menyinari setiap kegelapan sing susah jadi hilang sisae. Nah, itu harus kita lakukan. Setelah itu kita miliki, maka kita pasti akan menjadi matahari. Apa matahari itu? Menerangi seluruh alam. Memberi energi kepada bumi. Bumi tanpa matahari tidak mungkin ada kehidupan. Jadi maka kita pun harus bagaimana? Kita pun harus menjadi orang yang selalu dibutuhkan dimanapun kita berada. Kira-kira kedatangan kita membuat orang menjadi seneng. Aja kewalikane, tekane ira wong pada sengit, pada Melayu. Berarti dalam kehidupan kita ada masalah di tubuh kita. Kita punya kesalahan apa nih? Wong bakal diparke angae pada Melayu. Nah, itu berarti diri kita bermasalah. Kecuali misalkan datangnya air bocah Melayu, kenapa? Melayunya karena salah. Nah, itu malah lebih bagus. Orang tekak air wah kabran. Selintirnya ada bature, senengnya nih aja. Tapi begitu ada ang aib datang, wah seneng hatinya. Berarti kita akan mendapatkan suatu energi, suatu ilmu, suatu kebahagiaan dari ang aib. Itu berarti kita menjadi orang yang luar biasa. Nah, setelah itu ternyata bintang kita, rembulan, matahari tidak ada apa-apanya. Semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini kita ayo belajar, kita tahu Gusti Allah dari alam. Segala sesuatu itu tunggal akan pada. Tapi ke siji. Coba anak beli sing sebutakan sing loro. Anak beli sing loro. Gelas, anak beli gelas loro. Bentuknya pada. Tapi lamun gelas A karo gelas B pada beli, pasti ada bedanya. Misalnya nama bocah kembar, seperti contoh misalnya dapur karo dapa, pada raine. Tapi sebenarnya walaupun dua itu sebenarnya beda. Ya dapa ya dapa, daput ya daput beda. Maka daripada itu yang berikutnya. Kita harus menjadi orang yang hebat itu bagaimana? Harus tahu diri kita itu apa, siapa. Nah, kalau kita udah tahu diri saya itu siapa, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang luar. Caranya pribadi. Nah, kita itu harus tahu dulu kita itu ahlinya di bidang apa, bisa nening apa, caranya apa, kita senengnya disit. Senang kita di mana, terus bisa tidak. Nah, kalau kita sudah Pak senangnya lektor, harus diperdalam. Bisa lektor repot, bisa lektor. Nah, harus diperdalam. Kalau menjadi orang yang luar biasa, gimana caranya lektor bisa pakai remote dari rumah dapur, wah dia sekarang
terus bisa bikin traktor anggur repot pecet. Nah, itu berarti kita akan menemukan diri saya itu seperti apa. Kita akan menjadi orang hebat. Begitu juga ngep. Nah, sekarang lagi praktek belajar tentang ternak misal. Kita harus cari tahu. Kita senang, mulai senang nih. Maka bagaimana caranya? Diperdalam. Kita bagaimana caranya agar ternak ini makannya sedikit, hasilnya banyak, sehat-sehat. Harus diperdalam, dipelajari. Nah, begitu kita akan memperdalam dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan jati diri kita. Kita bisa gaya produk dan lain sebagainya. Begitu juga misalkan senengnya apa? Kolel. Turu. Apa? Nanti kita tak tahu sendiri. Suatu saat kita akan tahu sendiri. Caranya apa? Pertama seneng, pasti seneng. Tapi ada keahliannya. Bukan berarti kita seneng main bola, tapi orang bisa nendang bal. Diperdalam aja. Ya tetap baik. Tekan kapan juga orang bisa. Si Dapa seneng saya nyanyi, tapi orang bisa nembang. Bisa beli jadi artis. Sampai kapan? Sampai tua mereka ya tetap baik pemain jalanan. Paling aman kerobrok oleh 1.000. Tapi kalau memperdalam seperti yang sekarang di Cirebon, siapa tuh? Sing akademi juara siapa? April. Nah, itu dia sebenarnya karena dia asalnya emang bakatnya dinyanyi, terus ada audisi ikut karena emang dirinya punya bakat, ya akhirnya bisa tercapai. Makanya apa yang kita bakat yang kita titipkan dari Allah, ayo kita kembangkan apa bakat kita ini sambil merenung. Maka daripada itu, ayo kita sambil merenung. Kerja itu kira-kira ilmu yang kita lakukan itu kira-kira ada dampaknya. Nggak apa-apa misalkan sambil nyabut, diperdalam. Oh ternyata ini hewan ini makannya ini, ayo diperdalam semua. Tujuannya apa? Apalagi sekarang menurut prediksi sedang perang. Ini di perang mana? Iran Israel. Hampir terjadi menurut prediksi para pakar akan terjadi perang dunia ketiga. Tapi alhamdulillah kita hidup di Indonesia aman insya Allah. Paling ya sing ribut di sana. Caranya apa biar aman? Kenapa kita disebut aman? Nah, beli melu perang. Kenapa tidak ikut perang? Kenapa orang Jawa itu semuanya tenang, santai saja? Karena kita sudah bisa memenuhi kehidupan kita sendiri. Pengen mangan gari, nandur pangan. Tapi coba kalau sekarang kita tidak mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang, perang blur. Pengen nandur orang bisa, pengen ceplik dadak toko. Padahal di luar sana sedang perang. Apa yang akan terjadi? Orang bisa apa-apa, bisa mati kelaparan ya, dapat. Nah, maka daripada ayo kita sekarang menyongsong namanya akan terjadi katanya menurut beliau dunia itu akan terjadi pergeseran. Nanti pusat kekuasaan dunia itu akan ada di Asia. Tapi di Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia ini pusatnya akan ganti ke sini. Ini menurut prediksi dan menurut Quran hadis itu sama seperti itu. Terutama Indonesia, kita akan maju, tapi syaratnya siji salah. Yang memimpin bukan kita. Yang memimpin siapa? Enggak, maksudnya bukan rakyat Indonesia, Prabowo Indonesia masih dikendalikan oleh Cina. Enggak apa-apa, tapi penting kita makanya harus persiapan dari sekarang. Persiapannya apa? Ketahanan pangan. Jadi insya Allah nanti bisnis menurut para pakar itu yang akan langgeng, yang tidak akan hancur selagi manusia itu masih hidup, itu cuma di pertanian. Selagi manusia dapur masih mangan, sampai kapan tuh bisnis tani tidak akan hancur. Sejen lain dengan misalkan bisnis online. Apalagi menurut prediksi nanti kan hancur-hancuran, satelitnya dibom guys, hancur, kabel bawah tanah di bom hancur semua, bisnis online juga hancur. Apalagi menurut prediksi tahun 2029 kurang tahun mana
Iya, prediksi menanti kan yang bio apa kan? Apa kan? Bio metodologi. Ya anu kah ngitung-ngitung. Geosper. BMKG. BMG. MBG kali kan. Bahwa nanti akan ada tahun itu bulan Maret bulan 3 katanya, semoga saja tidak terjadi. Karena akan ada planet yang besar yang akan mendekati bumi, maka bumi akan terjadi gempa gedean, nanti gedung-gedung akan hancur apa lain sebagainya karena gempanya sangat tinggi. Maka daripada itu, ayo kita persiapkan dari sekarang. Bokatan terjadi, syukur-syukur tidak terjadi karena segala sesuatunya tergantung Gusti Allah. Prediksi manusia menol, tapi setidak-tidaknya sehebat-hebatnya manusia itu kita harus mempersiapkan dari sekarang. Persiapan apa? Pertama, iman kita harus kuat bahwa segala sesuatu bisa ada catatan Gusti Allah. Yang kedua, usaha kita pun harus kuat. Ayo kita perdalam. Terutama ini sebenarnya Pak Gur, kenapa sukanya di alam? Karena bisnis yang tidak akan, usaha kita yang tidak akan hancur itu cuma di pertanian. Bahkan Kanjeng Nabi pun yang namanya tani zakatnya paling gede. Ayo coba Mas, pir zakatnya cuma 2,5%. Coba pertanian bakaran dang pir zakatnya 10%. Coba bandingkan. Kenapa? Karena sebenarnya di tanah itu semuanya adalah mengandung pahala. Contoh, nandur ceplek di tangan misalnya tikus. Kita walaupun dimakan tikus, kita hatinya ridho. Tikus itu siapa? Gusti Allah. Dimakan pun dimakan tikus, tetap kita akan mendapat pahala. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Makanya Pak Guru selalu mengajar ke kalian, ayo nandur siji karo papa. Kenapa? Itu yang akan menjadi amal kita. Contoh misalkan nandur apalah, nandur ceplek atau terongnya dimakan yang apa ya? Mana buat satuan ini makannya anaknya. Padahal satuan itu pun, hewan itu pun adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, begitu kita akan menyelamatkan karena belas kasih kita, sayang kita kepada makhluk Gusti Allah, pasti Gusti Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Yang bukan dari itu aja, nanti beda rezekinya, bukan dari situ saja. Bisa jadi nanti bocah pinter, anak wong nyumbang. Kalian kan mudut cicap kan oleh duit. Kenapa itu? Ya Bapak Guru lagi dibagikan itu kenapa? Walaupun karena kita punya rasa khas, inti daripada Islam itu sebenarnya mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa aja ini? Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, harus punya dua sifat. Kalau kita punya dua sifat ini, insya Allah kita akan disayang Gusti Allah, yaitu sifat itu Rahman, Rahim, kasih, sayang, suka memberi. Kita dapat belekan dibuangi beleke, anak tempatnya kotor diberesi. Insya Allah nanti kita pun akan, jangan pikiran duit bagus. Kaya emang ya, coba contoh para kiai gede, apakah nasi kerja? Iya, kenapa mereka seperti? Karena totalitas ikhlas lillahi ta'ala. Karena emang kita itu makhluk Gusti Allah, kita mengabdi bener-bener. Karena mereka pun punya tadi bakat ini ngapa dilakon, bakat ini kiai ini dibeneri, wis orang sama gawe maning. Kita bakat ini jadi kiai ini setengah-setengah, pengen jadi kiai dia gerbar payu ceramah malah dipoyoke. Nah ayo, makanya di bakat kita itu harus kita gali setiap hari. Gali harus kita gali, bayangkan sambil merenung, kita ke bakatnya apa, kita ke kuliah atau beli, bagusnya kuliah atau beli, ya kuliah bagusnya. Tapi awas ingat, coba kita kuliah pengen apa? Pengen pinter. Wes saya lulus pinter, kira nganggur bagian, akhirnya pengen kerja apa ya, lenor gaji mau maning bertujuannya gaji duit ujung-ujungnya mah kuliah pirang-pirang tahun ya ujung-ujungnya
Duit. Nah, ngapa langsung duit baik? Berarti orang usah kuliah. Bukan berarti seperti itu. Artinya apa? Kuliah itu wajib, bagus, harus kuliah. Tapi sebelum kuliah kita tahu bakat minat kita apa, jurusannya akan kita tempuh apa. Bayangkan kita nih, kita kok bisa nih dakwah misalnya. Ya baru kuliah jurusan dakwah aja, dakwah ngemetnya bahasa Inggris. Ya orang nyambung, apa mana jurusannya perhotelan. Akhirnya ya sama saja goro yang mana mandu. Ya duit mah pirang-pirang anggarnya. Karena apa? Tujuannya tetap kan mau ujung-ujungnya mana apa? Duit. Apalagi kalau kita orang tua kita tidak mampu, ya wis langsung bae luru duit, tapi apa? Aja duit tujuannya. Jare kiai sing bengen mah aja pegel glati duit, jangan capek mencari duit, tapi biarkan saja duit yang capek mencari kita bisa beli. Bisa. Ya bisa, harus jadi orang muslim harus seperti itu. Kita jangan capek mencari duit, tapi biarkan saja duit yang capek mencari. Ini mudah-mudahan. Apa caranya tadi? Kuncinya bung satu, harus apa cuma? Harus pinter. Bakat minatnya kita harus gali. Mau Pak Guru ngomong, semua benda itu satu tunggal sebenarnya. Orang bisa diganti dengan sejenis. Dapa ya dapa, kolil ya kolil. Tidak mungkin si kolil bisa menjadi dapa, si dapa tidak mungkin bisa menjadi kolil. Misal si kolil pandai dalam mengajar, tidak mungkin bisa digantikan oleh dapa. Begitu juga dapa ahli dalam lektor, orang mungkin si kolil bisa ahli kayak. Nah maka daripada itu, yang namanya bakat minat itu tidak mungkin bisa dimiliki orang lain. Maka daripada itu, ayo kita bisa ini apa, kita kembangkan. Tidak semua sama, beda sekolah keahliannya beda dengan gali. Gali tidak mungkin sama dengan, karena Gusti Allah menciptakan semuanya adalah tunggal. Satu tidak mungkin bisa, misalnya dagang, tidak mungkin dagangan kamu ada saingan sebelah. Jadi kita kalah. Kenapa? Karena di sebelah saya ada orang bikin toko lagi. Tidak mungkin sebenarnya. Kenapa orang seperti itu? Karena dia ngikuti mana. Tapi kalau kita misalkan usaha punya dagang, tapi kita tekuni di dagang kita itu ciri khas saya ini, yang nggak mungkin bisa terelakkan. Orang mungkin ngelapain. Contoh maning sekarang yang awal minuman, merek minuman, sing paling pertama apa? Sing putih. Sing putih banyak biasa. Mineral. Si pertama dia yang aku ada stok apa baik yang ngomongnya. Anak gua beli. Sekarang aku banyak saingan. Oleh mineral. Anak bom iya lancer. Nah yang lainnya apa bisa menyaingi yang namanya aqua? Tidak mungkin. Aqua tetap. Kenapa? Karena tunggal aqua ya aqua, mineral ya. Ciri khas itu, kemampuan, keunggulan itu harus selalu dipertahankan. Aja melu-meluan. Misalkan aqua pun mineral punya iklan ada manis-manisnya. Aqua meluan iklannya. Aqua juga ada manis-manisnya. Coba payu beli aqua ya aqua. Mau kapal sing kurang proses iklannya berapa? Kurang fokus minum aqua. Iya, beda kuat terus dikembangkan. Maka daripada itu si Aep harus, tidak mungkin Aep itu sama dengan Kang Andin, itu punya keahlian sendiri. Keahlian di mana harus kita kembangkan. Kenapa? Karena sekarang kita zaman Pak Guru dengan zaman kalian berbeda. Zaman kalian dengan anak-anak kalian pun beda. Setiap tahun zaman akan berganti. Maka kita harus bisa mengikuti zaman, tapi tidak bisa digawa zaman. Paham belum maksudnya? Kayak jadi wongku lawan bisa mah kayak perahu lah. Banyune santer ya pengen alon ya alon. Aja kayak lompong ndur banyu. Banyune mana melu mana, banyune mana melu mana. Begitu juga kita dalam pergaulan. Yang penting kita punya prinsip. Gaul dengan siapa saja, oke. Karo bocah nakal, oke. Karo kiai,
Oke, tapi kita harus punya prinsip. Tujuan kita ini, tujuan yang kita miliki, tujuannya itu jangan sampai melu-meluan bocah, wong sejen. Gak apa-apa kita ikut bergaul dengan siapa saja, tapi tadi punya kendali, yang punya kendali kita kayak perahu, Pak. Kendali bagian baju santer mana pengen belok mana ya belok akan main aja meluan. Nanti akan apa? Akan terjerumus, kita akan menjadi orang lain. Wong sejen kecebur belok, kecebur apalagi zaman sekarang, zaman akhir dari para kiai bungen juga wis diwasiati. Zaman akhir itu kalau tidak, zamannya zaman edan sekarang itu, kalau tidak edan ora keduman, ikut edan ora tahan. Sebaik-baiknya wong bakal namoni zaman edan kudu apa? Sunda kalau ke Gusti Allah. Harus waspada dan hati-hati. Harus diingat. Zaman edan enggak ikut edan ora keduman, melu edan ora tahan. Ya orang melu edan itu ora tahan pasti. Dipoyoki, wah jebca kampungan enggak tahan. Tapi sebaik-baiknya orang kalau sudah menemui zaman edan adalah orang yang ingat, waspada dan hati. Perlu dikunci, waspada, ingat dan hati-hati. Maka daripada itu bisa cekake mana kelalen maning. Kita setiap hari harus punya ilmu udah lakukan aja apa aja, niat lillahi ta'ala, biar Gusti Allah yang akan menilai kita. Yang kedua, jadi bintang, jadi bulan, jadi matahari. Itu jadi target kita, jadi bayangan kita. Terus zaman edan kita jangan berbawa arus. Terus kita harus setiap hari PR-nya ngedapet, harus kenali diri kita. Kita kenali kita itu ahlinya di mana, ahlinya dia itu kita harus dikembangkan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu asalnya tunggal. Kita tidak mungkin bisa digantikan oleh orang lain. Itu saja. Terus lanjut. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat, barusan buat.